di mana produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Unsur-unsur dari fungsi produksi: 1. Labor atau tenaga kerja. Yang kedua, kapital atau modal. Yang ketiga, sumber daya fisik atau physical resource. Yang keempat, entrepreneurship atau kewirausahaan. Yang kelima, sumber daya informasi atau information resources. Saya akan membahas mengenai produksi. Produksi ini menambah atau membuat suatu hal yang baru. Makanya biaya yang dikeluarkan akan beda-beda. Jadi kalau misalnya produksi itu bagaimana merubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dan produk dari produksi ini hanya dua. Ada produk barang, ada produk jasa. Hanya dua ini. Walaupun produksi ini hanya dua, produk barang atau jasa, tapi unsur-unsur atau faktor-faktor produksinya sama, yakni tenaga kerja, modal, sumber daya fisik, pelakunya atau kewirausahaannya pelakunya, dan sumber daya informasinya. Bagaimana melakukan proses produksinya? Proses produksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, continuous process of production. Proses produksi yang continue. Atau perusahaan yang memproduksi barang yang sama secara terus-menerus. Yang kedua, proses produksi yang tidak continue atau intermittent process of production. Perusahaan yang memproduksi barang yang dipesan orang atau produksi potongan. Jadi selesai pada saat itu juga. Cuman sekali dia memproduksinya. Ini yang dikatakan sebagai proses produksi. Orang niaga sama orang negara ketika berbicara mengenai produksi, mereka akan berbicara mengenai faktor-faktor penggerak ekonomi. Persamaannya itu. Tapi kalau di niaga kita membahas secara lebih spesifik. Bagaimana proses produksi yang dilakukan dalam suatu perusahaan, baik itu pabrik atau kantor. Kalau di negara kita membicarakan mengenai bagaimana proses produksi suatu negara. Ya faktornya sama. Negara ini kalau diibaratkan dia negara ini adalah perusahaan, dia memiliki faktor produksi seperti tenaga kerja. Rakyat Indonesia jadi tenaga kerjanya kan begitu ya. Kemudian modalnya. Kemudian sumber daya alamnya itu yang dikelola. Nah ini sebagai faktor penggerak ekonomi atau faktor-faktor ekonomi kalau misalnya di dalam negara. Jadi agak berbeda. Nah kalau misalnya di niaga saya lebih khusus. Saya lebih masuk membahas mengenai bagaimana lokasi pabriknya. Lokasi pabrik, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi yang pertama dekat dengan sumber material. Kenapa harus dekat dengan sumber material? Ada yang bisa jawab? Oke, betul. Salah satu alasan kenapa pabrik ini harus dekat dengan lokasi untuk mengurangi cost, untuk mengurangi biaya, agar produk yang dijual nanti lebih murah. Yang kedua, dekat dengan pasar atau market. Jadi ketika produknya sudah jadi, kita bisa memasarkan langsung ke konsumen, itu lebih dekat. Yang ketiga, mudah mendapatkan tenaga kerja. Jadi kalau misalnya kalian punya pabrik, kalian harus pastikan bahwa pabriknya ini dekat dengan tenaga kerjanya. Gampang mendapatkan tenaga kerja. Karena apa? Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam suatu pabrik, kalau dia jauh, saya pernah bekerja di salah satu tempat yang dimana saya memerlukan kos yang lebih tinggi
dikarenakan jaraknya jauh. Lokasi saya di Bandung, lokasi tempat saya kerja di Purwakarta. Satu hari saya mengeluarkan biaya 200.000. Gaji yang dikeluarkan sebetulnya UMR. Tetapi ini tidak akan menutup biaya yang saya keluarkan. Jadi kalau misalnya saya terus bolak-balik Bandung Purwakarta, yang terjadi adalah semangat kerja dari sumber dayanya menurun. Kenapa? Karena jauh. Jarak yang ditempuh antara kantor dengan tempat saya tinggal, kurang lebih saya harus menempuh jarak 2 sampai dengan 2,5 jam. Kalau tanpa tol, kurang lebih 3 sampai dengan 3,5 jam saya harus menempuh setiap hari. Coba bayangkan, kalau kalian punya pabrik, tenaga kerja yang kalian rekrut dari luar kota menghabiskan waktu sampai dengan 3 jam ke kantor. Sampai di kantor, tenaga kerja itu akan lemas, capek di jalan. Mereka tidak akan mampu lagi efektif untuk bekerja. Bagaimana mereka mau berprestasi? Jadi kalian harus memikirkan ketika kalian sudah membuat proposal bisnis, kalian akan membuka usaha bisnis kalian, kalian pikirkan juga bahwa tenaga kerja yang saya rekrut harus lokasinya tidak jauh dari tempat dia bekerja. Paling jauh ya bisa kalian tempuh dengan jarak 1 jam. Ideal itu setengah jam. Sampai di kantor orang itu setengah jam, badannya masih segar, masih fresh. Setelah kemarin bekerja, pulang tidur, balik lagi, dia masih fresh. Jadi tenaganya masih bisa kita pergunakan. Nah, itu yang harus kalian perhatikan ketika kalian menjadi owner salah satu usaha. Selain tenaga kerja, juga bagaimana lokasi pabrik ini, fasilitas transportasinya. Pastikan bahwa fasilitas transportasi di lokasi pabrik yang kalian miliki itu banyak. Kalau sekarang mungkin nggak akan seperti dulu. Kalau dulu kan, kalau zaman saya tahun 90, 2000 ke bawah ya, saya masih mengandalkan transportasi angkutan umum atau angkot. Kalau masih zaman angkot, itu betul-betul ya agak sulit, walaupun biayanya murah. Agak sulitnya itu kan kita harus nungguin angkot. Kalau saya kuliah di Unpad, saya kuliah di Unpad di Dago, saya naik angkot itu 2 kali. Dari Antapani, dari keluar komplek saya naik angkot Antapani Ciroyom. Bayarnya itu 3.000 kalau nggak salah. Kemudian 3.000 apa 2.000 ya ke depan. Kemudian sampai di Dago nanti saya turun. Di Dago saya naik lagi Riung Bandung Dago, itu ke atas. Jadi kalau misalnya sekali berangkat saya mengeluarkan biaya kurang lebih di sini 5.000, anggaplah ini 8.000 ya, berarti 16.000. Itu sekali berangkat di tahun 90-an ketika saya masih kuliah. Dan itu sulit. Jadi angkotnya itu dulu jarang. Jadi kalau misalnya saya kuliah jam 7, saya jam 5 itu sudah harus siap-siap. Waduh, angkot aku dulu nyetop angkot lah. Beda dengan sekarang. Kalau kalian mungkin tidak akan ada permasalahan transportasi. Kenapa? Karena sekarang sudah zamannya online. Ada Gojek online, ada transportasi taksi online. Tinggal kalian tekan di aplikasi, kalian sudah mendapatkan alat transportasi, kan begitu. Kenapa harus memikirkan itu juga? Karena ini akses jalan menuju pabrik kalian. Jadi kalau misalnya pabrik kalian, tempat usaha kalian nanti didirikan, pastikan tempat itu ramai. Banyak dilalui oleh angkutan kota, banyak dilalui oleh angkutan umum. Semakin banyak orang yang melihat tempat, saya selalu terdistract sama dia nih. Karena kenapa saya terdistract sama dia? Karena dia kayak orang takut gitu. Tapi bukan takut, itu sebenarnya. Resna nggak takut ya? Nggak, tenang juga tapi. Karena kalau misalnya berbicara mengenai body language atau bahasa tubuh Anda mencirikan bahwa sedang ada kayak takut atau sedang menunggu, kayak nggak betah gitu. Kakinya bergerak begini gitu. Enggak ya? Biar lebih fokus. Oh, malah lebih fokus. Apa kamu kinestetik? Karena kalau orang kinestetik itu dia harus menggerakkan badannya supaya otaknya itu bisa mudah untuk menerima informasi. Orang kinestetik, dia akan mudah mendapatkan informasi atau gampang menyerap ketika di jalan. Ketika jalan dia akan mengingat. Karena dia kinestetik, gerak. Nah, menerima informasi lebih mudah. Itu orang kinestetik.
Beda lagi dengan orang yang dia harus fokus, nggak boleh ada suara dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin karena kinestetik, ada juga yang, nah dia itu konsentrasi ketika menggerakkan spidol seperti ini, dia konsentrasi, atau menggerakkan pulpen seperti ini, dia itu konsentrasi gitu. Karena dia kinestetik. Jadi harus gerak. Tapi saya sendiri fokus saya terdistract gitu sama dia. Fokus saya terdistract ketika saya melihat kalian, saya fokus melihat kalian menjelaskan mengenai produksi misalnya, melihat rekan kalian. Jadi buyar ya Pak? Ya, buyar. Saya khawatirnya apa dia sedang nunggu orang. Ya. Karena akhirnya ritme saya, otak saya mengikuti gerak kaki dia. Jadi kamu takut apa nunggu sesuatu apa bagaimana gitu. Oke, itu intermezzo saja. Tadi kita sampai dengan transportasi. Artinya lokasi pabrik ini harus strategis yang dekat dengan transportasi. Selain pabrik, sebetulnya warung-warung juga sama. Warung rumah makan atau apapun tempat usaha, diidealkan. Kalian pernah melihat McD? Coba perhatikan, McDonald, restoran McDonald, lokasinya ini selalu dibelokkan. Ya, kenapa dia selalu dibelokkan? Nggak pernah dia geser kemana gitu ke tengah yang berada di tengah-tengah. Ada yang tahu? Ketika di perempatan atau dibelokkan, itu sorot langsung. Jadi orang gampang untuk melihat tempat usaha dia. Makanya kalau ngelihat McD, nggak ada yang di perempatan kecuali dalam mall ya. Nggak ada yang dia di tengah-tengah tempat usahanya atau physical evidence-nya. Dia pasti adanya dibelokkan. Jadi setiap belok, orang akan melihat, oh itu McDonald. Belok ke kiri, oh itu McDonald di perempatan sebelah kiri. Di Dago McDonald sebelah kiri. Kemudian McDonald di IP terusan Korea sama. Karena itu ada SOP-nya. Mereka dia franchise dari perusahaan Amerika Serikat, McDonald itu. Dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh McDonald ketika dia buka usaha, dia harus ikut aturan mereka. Ikut aturan dari orang Amerika Serikat itu. Kalau enggak akan dikeluarkan izinnya. Makanya seragamnya, kemudian menu makanannya, kemudian tempat atau lokasi usahanya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang asing. Dan di Indonesia ada yang menarik. Di Majalaya ada Mang Haji Donald. Dia niru itu. Yang menariknya apa? Jadi dia niru. Menariknya di sini, orang Indonesia itu terkenal kreatif. Salah satunya Mang Haji Donald tadi. Dia betul-betul meniru menunya McD. Logonya pun sama, MCD. Tapi kalau di McDonald MCD, kalau di ini Mang Haji Donald. Dan saya pernah makan di situ. Saya coba makan di situ, menunya yang dikeluarkan sama dengan McD. Dan asal kalian tahu, Mang Haji Donald jadi primadona di daerah Kabupaten Bandung. Banyak yang ke sana dengan alasan salah satunya harganya murah. Menu yang dikeluarkan sama dengan McD. Dia ngejual hamburger, dia menjual, tapi ada tambahan, ada ramen dan segala macam. Saya di Majalaya pernah makan, itu sama gitu. Jadi kalau di Majalaya nggak ada McDonald, ada Mang Haji Donald. Inilah kreatifnya orang Indonesia. Secara hukum bisnisnya bagaimana boleh. Kecuali kalau misalnya Mang Haji Donald niru benar-benar McDonald. Merek dagangnya sama, segala macamnya sama, tapi dia nggak punya izin. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya punya izin, franchise itu kan ada izin dari orang yang mengeluarkan merek. Nah itu boleh, silahkan saja. Mau pakai asal ya sesuai dan gajinya. Mang Haji Donald rasanya cita rasa Indonesia. Agak beda sedikit. Jadi gurih-gurihnya beda. Dia nggak bisa niru plek McD. Tapi kalau misalnya namanya, dan saya karena saya orang bisnis, saya orang administrasi niaga, saya bilang seru. Orang bisnis itu disuruh untuk berpikir kreatif, out of the box. Jadi kalian ketika belum menemukan salah satu identitas, misalnya kalian belum menemukan trademark kalian atau merek kalian, yang gak ada salahnya meniru yang sudah sukses. Dalam ilmu bisnis itu ada. Kalian meniru yang seperti yang dilakukan oleh Mang Haji Donald, dia meniru kesuksesan dari McDonald. Boleh. Silahkan saja. Asal tahu aturannya. Ya aturannya tadi merek dagang, cita rasanya itu jangan disamakan. Makanya dia bikin Mang Haji Donald. Mungkin hasil riset.
Karena kalau misalnya dia bikin McDonald, ya dipersalahkan sama McDonaldnya. Tadi mengenai lokasi pabrik, selain dari fasilitas transportasi, kemudian tenaga kerja dekat dengan konsumen atau pasar, dekat dengan sumber material, juga dapat dekat dengan memperoleh bahan bakar. Bahan bakar, kemudian memperoleh air, kemudian ada dukungan dari pemerintah. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Jadi kalau misalnya kalian pengusaha, pastikan kalian punya link ke orang Pemda, ke orang Pemkot yang dia punya kebijakan atau mengeluarkan kebijakan. Karena ini berkaitan dengan pajak, retribusi daerah dan lain sebagainya. Yang perlu kalian perhatikan lagi adalah layout produksi. Di mana layout produksi ini berkaitan dengan penyusunan, pengaturan, penempatan fasilitas produksi untuk menciptakan sistem yang baik dalam suatu proses produksi agar kegiatan produksi tersebut berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Artinya, tata letak, baik mesin dan lain sebagainya, ini harus disesuaikan. Manfaatnya apa? Manfaat layout yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai hal-hal satu, efisiensi. Jadi kita mengenal adanya layout garis. Jadi kalau misalnya ini mesin ya, mesin 1, mesin 2, mesin 3. Kalian mau merakit sepeda ceritanya. Apa sih yang dilakukan dalam perakitan sepeda pertama kali? Kira-kira nih, sepeda partnya apa saja? Anggaplah ini sepeda ya. Sepeda itu partnya adalah crank, kemudian bannya, ini bannya gitu ya. Ya saya tidak terlalu baik dalam melukis, tapi ya lumayan lah ya. Ini crank, ini sepeda, anggaplah ini sepeda. Ini lampunya, ini keranjangnya. Dalam part sepeda ini keranjangnya. Dalam perakitan, anggaplah ini belum selesai. Saya mau ngecat batangnya. Letak layoutnya ketika ngecat, apakah langsung cat warna dulu atau cat dasar dulu warna misalnya, atau cat dasar, atau menghamplas dulu? Hamplas dulu. Oke. Berarti layoutnya kita tidak boleh meletakkan ini hamplas, misalnya hamplas. Yang kedua adalah warna dasar. Yang ketiga baru warna aslinya ya, warna asli. Kita tidak boleh memindahkan yang ketiga ini ke satu. Ini fungsinya layout. Kalau misalnya warna asli dulu kalian cat, misalnya saya inginnya warna merah, dicat warna merah dulu, warnanya akan brodol, tahu brodol? Ya, hancur. Jadi layout ini suatu hal yang krusial dalam perakitan atau dalam produksi. Di mana yang pertama, layout yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai efisiensi, efektivitas ruangan, peralatan dan manusia. Yang kedua, arus informasi. Kalau terjadi kegagalan di sini, ini harus dekat. Jadi tidak boleh, ini berapa nih? Amplasnya bagaimana nih? Kurang. Nah, amplas dengan warna dasar ini harus berdekatan. Supaya bisa kalau misalnya, oh ini kurang nih, dicat amplasnya kurang halus. Nah, dibalikin lagi dari 2 ke 1. Kemudian, yang ketiga, peningkatan moral karyawan dan kondisi kerja yang lebih nyaman. Jadi mereka harus saling mengisi. Bagaimana cara perencanaan layout produksi? Langkah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan layout produksi yang pertama adalah planning atau perencanaan produk. Berupa spesifikasi mengenai produk seperti 1. Manfaat produknya, fungsi dari produknya, bentuk dari produknya, ukuran dari produknya, kualitas dan proses pembuatan bahan yang diperlukan. Yang kedua, menyusun urutan pekerjaan dalam proses produksi. Artinya susunan 1, 2, 3, 4. Jangan kalian membalik jadi 4, 3, 2, 1 atau 1, 3, 5 misalnya, itu tidak boleh. Yang ketiga, menetapkan perlengkapan yang diperlukan dan memilih mesin yang tepat. Bagaimana pola layout produksi?
Dalam pola layout produksi dikenal dengan layout fungsional. Ada yang pernah bahas, kalau nggak salah saya, siapa ya rekan Anda yang membahas layout di proposal, yang membahas layout. Nah, ini materinya. Di mana layout fungsional ini adalah pengelompokan mesin. Silahkan dicatat kalau misalnya kalian perlu. Layout fungsional adalah layout berdasarkan pengelompokan mesin berdasarkan pekerjaan sejenis. Artinya layout mesin berdasarkan departemen-departemen pekerjaan yang dilaksanakan dalam pabrik. Nah, contoh yang sepeda tadi 1, 2, misalnya ini administrasinya kita anggap A, administrasi. Kemudian prosesnya ini 1, 2, 3, yang 4-nya boleh di sini misalnya setelah diwarna selesai, ini dirakit. Nomor 4-nya di sini perakitan. Tetapi untuk proses pewarnaan ini tidak boleh sejauh antara jarak 3 dan 4. Paham maksud saya? Jadi dia harus berdekatan karena ada fungsi koordinasi antara yang menghamplas, yang memberikan warna dasar, dan yang memberikan warna. Kenapa harus berdekatan? Karena prosesnya ini saling berkaitan antara 1, 2, dan 3. Baru masuk ke 4. Ke 4 boleh agak jauh sedikit. Karena 4 ini, kalau sepeda sudah jadi, nggak boleh ke bulan lagi. Kalau dia masih berdekatan di 4, ada proses penghamplasan, ada proses pencelupan, ada proses pengecatan. Ini akan membuat barang menjadi cacat. Jadi layoutnya dia agak jauh prosesnya ke sini. Oke? Baru kelima misalnya packing. Packing atau QC. Ini layoutnya. Bisa dilihat dalam gambar. The prosesnya itu menganalogikan bahwa dia mencirikan bagaimana proses pengerjaannya. Saya mencontohkan untuk perakitan sepeda tadi. Jadi kalau misalnya sudah 4, proses keempat ini dia tinggal finishing, nggak boleh mendekati yang menghamplas. Layoutnya ini dikatakan sebagai layout fungsional, proses atau job lot. Oke. Layout yang kedua, layout produk atau layout garis. Pada layout ini, mesin ditempatkan berurutan menurut proses produksi yang akan dilewati, mulai dari bahan baku sampai produk lahir. Jadi kalau ini tadi dia fungsional, kalau misalnya garis, dia pasti sejajar. A, 1, 2, mesin 1, mesin 2, mesin 3. Kemudian B, sama, mesin 1, mesin 2, mesin 3. Dan ini ketika produknya berkaitan, mereka harus sejajar seperti ini. Contohnya bagaimana? Kalau misalnya tadi sudah selesai sepedanya, di sini ada proses memasukkan atau packing. Proses packing ini mulai dari sepeda jadi, artinya bahan bakunya sudah jadi, sepeda jadi. Dia packing kan masuk plastik dulu ya. Masuk plastik, ini berarti proses plastik. Oke. Kemudian setelah plastik dimasukkan ke dalam kardus. Setelah masuk ke dalam kardus, di sini kelengkapannya lainnya. Kelengkapan lainnya. Kalau sudah selesai, di sini ada QC, quality control, kemudian segel. Di sini terakhir inspeksi. Baru produk sepedanya keluar. Kalau misalnya yang benar seperti ini. Jadi dia masuk setelah selesai ini. Beda antara proses produksi dengan packing. Saya mencontohkan untuk layout produksi yang garis, dia layoutnya seperti ini. Sejajar. Dikatakan sebagai layout garis. Kenapa? Karena ditempatkan berurutan menurut proses produksi yang dilewati, mulai dari bahan baku sampai produk akhir. Anggaplah bahan bakunya adalah sepeda. Sepedanya sudah selesai. Kita yang harus dilakukan adalah packing, masukkan dalam kardus dan memberikan kelengkapan. Prosesnya layout garis dari sini ke sini, dari A ke 1, ke 2, ke 3, 3, 2, 1, B keluar. Baru showroom. Paham ya?
Sedangkan layout yang berbentuk U, di mana layout ini pintu masuk dan keluar material dan produk jadi pada posisi yang sama. Tujuannya agar lebih fleksibel dalam menambah atau mengurangi jumlah pekerja apabila terjadi perubahan jumlah permintaan produk. Kalau ini garis, kalau U tadi begini. Dia bentuknya begini. B, A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dikatakan sebagai layout U. Karena menyerupai huruf U. Layout U ini dia lebih fleksibel dalam menambah atau mengurangi jumlah pekerja apabila terjadi perubahan jumlah permintaan produk. Yang terakhir, yang keempat adalah layout kelompok. Semua disatukan. Dalam layout kelompok dikatakan sebagai full group. Pada layout ini mesin ditempatkan satu jenis yang mengerjakan pekerjaan sampai selesai. Idealnya sebetulnya kalian harusnya lihat ke pabrik. Jadi kalau ada yang bekerja di pabrik, kalau pernah masuk ke proses produksi, layoutnya apa yang dipergunakan? Layoutnya layout yang itu Pak. Garis. Fungsional. Yang fungsional berarti campur dia kelompok. Dari baku obat ke ini. Pertamanya file dulu, cuci file. Terus file sudah di autoclave dengan suhu 180 derajat. Terus keluar, masuk ke unloading, baru masuk ke proses produksi, Pak, ke mesin filling bahan baku, itu masuk ke file, udah beres semua, baru ke visual untuk pengecekan, takutnya ada sabuk atau yang lain minta lain masuk. Dan dari langsung visual ke karantina, dari karantina baru 14 hari baru bisa dipak. Baru bisa dipak, itu yang file Pak gitu. Masuk ke packing penambahan dari brosur kayak gitu kan, aqua PI, terus masuk ke polling box, dari polling box masuk ke master box bus yang coklat itu, baru disegel, baru kita kirim perbednya ke gudang obatnya. Oke. Kenapa dia fungsional tidak garis? Tidak ada proses produksi atau ada proses produksi yang melibatkan mesin-mesin besar? Iya, itu yang pas saat bahan baku masuk ke file. Mesinnya sebesar apa? Satu ruangan ini. Satu ruangan ini. Biasanya kalau misalnya dia yang garis, mesinnya itu akan besar-besar. Ya. Proses pencelupan, kalau produknya produk besar, kalau produk obat kan kecil ya. Ya. Tapi biasanya besar mesinnya besar juga. Kalau misalnya produk yang dihasilkan ribuan. Betul. Nah, mungkin kali-kali kita bisa melihat ke sana, siapa tahu kita bisa kerjasama antara STIA mengunjungi ke sana gitu. Kalau misalnya ada, nanti kita koordinasikan gitu. Ya, karena kalau misalnya ke tempat sampah tadi, saya kan pernah membicarakan dengan Anda bahwa kita akan mengunjungi bagaimana di bank sampah. Daur ulang sampah. Mesinnya cuma satu kalau di daur ulang. Layout yang dipergunakan dia layout garis. Kenapa dia layout garis? Karena sampah yang masuk ini masuk ke dalam mesin langsung setelah sebelumnya dibuka dulu kayak ini ya. Ini dibuka, misalnya sampah seperti ini yang dikumpulkan, dibuka. Ini pun dibuka. Itu dalam satu kelompok. Kemudian masuk ke dalam mesinnya cuma satu, mesin penghancur saja. Dimasukkan ke dalam mesin penghancur sampai keluar serbuk. Nah, itu yang dikumpulkan, itu yang didaur ulang kembali. Nah, itu dinamakan dengan layout garis. Mesinnya cuman ya itu tadi pembukaan satu, alurnya cuma seperti itu. Beda dengan yang fungsional. Kalau fungsional memang agak lebih rumit karena dia harus berdasarkan dari bagaimana proses produksinya yang pertama, kemudian sampai ke packing yang terakhir. Itu fungsional. Yang efektif yang mana? Oh ya, kalau standar BPOM mungkin harus dia disesuaikan. Harus sesuai dengan bagaimana prosesnya itu gitu. Nah, bagaimana, apa yang efektif, mana yang efektif? Semuanya efektif. Tergantung dari fungsinya. Kalau misalnya beda-beda, kalau misalnya produknya misalnya mobil, beda lagi, layoutnya akan beda lagi. Jadi kita harus tahu, nah ini fungsinya. Biasanya kalau misalnya dari administrasi niaga, kalian ditempatkan di bagian produksi, minimal kalian jadi kepala produksi.
Kalian harus mengetahui fungsi dari QC, quality control. Bagaimana mesin satu dihidupkan, kemudian proses pengerjaan mesin ke-1, mesin yang kedua, mesin yang ketiga. Mesin yang ke-1 apa produk yang dihasilkan. Kalau misalnya kalian mau menjahit baju misalnya, proses mesin 1 adalah pemintalan. Berapa pintal, berapa kain yang harus jadi. Dari benang, berapa benang yang dimasukkan, kemudian sampai dia jadi baju, kemudian jadi baju, kemudian masuk ke pencelupan. Berapa lama itu kalian tinggal menghitung. Biasanya kalau dari administrasi niaga keluar bisa jadi QC, quality control. Saya pernah dulu ada penawaran di Bogor, tapi itu jauh sekali. Posisinya sebagai QC, quality control. Jadi dia udah wawancara ke beberapa yang punya orang Korea. Dia ngomongnya bahasa Korea, kebetulan saya nggak bisa bahasa Korea. Ya karena itu saya nggak lulus. Karena nggak bisa bahasa Korea, pabriknya pabrik orang Korea. Tapi harus bisa banget Pak bahasa Korea. Ya minimal lah, saya nggak pernah belajar bahasa Korea. Kalau misalnya bahasa Jepang, watashi wa indra desa no gakusai pada bisa lah. Hai arigatou gozaimasu, watashi wa sumimasen wa karimasen. Saya tidak mengerti. Cotomate kudasai, tolong diulangi sekali lagi misalnya. Saya mengerti dengan bahasa-bahasa kecil dengan orang Jepang, tapi dengan bahasa Korea saya tidak mengerti sama sekali gitu. Paling yang saya mengerti apa sih namanya dalam bahasa Korea I love you itu? Sarangheo. Iya, karena nonton film Sarangheo aja, masa saya mau bilang sama si orang Koreanya yang laki-laki kebetulan Sarangheo dicabok baru kemarin kan gitu. Dan dia bahasanya bahasa Korea, makanya setelah itu wawancara terakhir sebetulnya sama user. Ya ini pengalaman saya waktu setelah lulus dari pengalaman terakhir, ya ditolak sama dia. Padahal saya dari Bandung mau ke Bogor hasil wawancaranya. Wah, saya bilang, dan saya melihat pabriknya memang besar, sangat besar sekali. Dia menawarkan gaji besar juga. Terakhir, ya sudah katanya dalam bahasa Inggris, akhirnya ada dalam bahasa Indonesia ada pendampingnya. Ya sudah, kamu dipersilahkan untuk melihat ke dalam bagian produksi. Ya saya lihat ke dalam bagian produksi, karyawannya banyak ribuan. Korea di pabrik apa tapi saya lupa. Nah selanjutnya istirahat, masuk lagi, tinggal berapa orang gitu. Saya yang terakhir, kamu disuruh nunggu ada saingan saya 3 orang lagi badannya gede-gede. Saya nggak nanya lebih lanjut. Silahkan kamu tunggu panggilan dari saya. Setelah itu nggak ada lagi panggilan. Kosong. Ya sudahlah, orang saya nggak ngerti ya bahasa pusatnya orang Korea, dia termasuk multinational corporation. Ya, saya nggak ngerti sama sekali bahasa Korea, masa saya mau bilang sarangheo jadi sarangheo kan itu balik kan gitu. Ya ini pengalaman, kalau misalnya melihat dari pengalaman saya ketika kalian lulus, kalian pastikan mempelajari sejarah dari perusahaannya. Kalau perusahaannya perusahaan orang Korea, minimal kalian melafalkan terima kasih, selamat pagi, selamat siang gitu. Minimal itulah dulu, atau perkenalan dengan bahasa orangnya orang mana, orang Korea, basisnya Korea, berarti pelajari bahasa Korea gitu. Minimal itu, ini berbagi pengalaman saya saja gitu. Kalau bahasa Inggris ya sudah tentu ya, kalau bahasa Inggris ya itu sudah tuntutannya. Dan kebetulan bukan, kalau bahasa Jepang ya mungkin bisa ya sedikit-sedikit karena nggak terlalu banyak juga ya, itu yang saya katakan tadi, arigatou gozaimasu misalnya, kemudian ganbate kudasai, semangat ya, kalau gitu-gitulah bisa. Ini kebetulan Korea yang nggak ngerti sama sekali, ya udah plong kosong gitu. Jadi pengalaman dari itu ya mudah-mudahan kalian tidak mengalami hal yang sama dengan saya ketika sudah wawancara terakhir atau wawancara yang selanjutnya. Minimal kalian membaca dulu yang punya orang siapa, orang mana, yang punya siapa. Kalau misalnya yang punyanya orang Korea ya kalian belajar bahasa Korea. Kalau yang punyanya orang Jepang ya belajar bahasa Jepang. Supaya biasanya, apalagi kalau misalnya, Pak saya cita-citanya ingin malah bekerjanya di luar negeri Pak, jadi TKW atau jadi TKI. Boleh jadi pejuang devisa, ya mulia juga. Ya kalau misalnya kalian mau ke luar negeri, hal yang paling pertama harus kalian kuasai bahasa. Itu mutlak. Kalau bahasa kalian nggak bisa, saya yakin nggak akan bisa juga. Tapi kalau misalnya kalian bekerja sama dengan balai latihan kerja, mereka akan memberikan pelatihan terlebih dahulu. 3 bulan ya Pak? 3 bulan pelatihannya. Kalau di Jepang dulu ada teman saya, dia lulus pelatihannya di BLK, bekerjanya di Jepang, jadi tukang las.
karena dia STM mesin. Iya, Pak. Gajinya pulang dari sana dia beli rumah. Iya. Dia beli rumah, dia beli motor baru. Tapi setelah dari Jepang nggak ada lagi. Maksudnya dia nggak punya penghasilan dan nggak ada lagi perusahaan di Indonesia yang menerima dia. Balik lagi ke sana nggak sih? Ini lemahnya. Jadi kalau misalnya yang sudah jadi TKI pulang kadangkala mereka nggak punya pekerjaan. Iya. Nggak ada. Kenapa? Karena umurnya sudah. Walaupun Pak saya pernah punya pengalaman di sini, saya pernah punya pengalaman di sini. Dianya pun gengsi nggak akan mau ngelamar lagi di Indonesia. Kenapa? Karena pengalaman saya berada di Jepang misalnya. Itu gengsi yang harusnya ditinggalkan gitu. Tapi bisa kan Pak kalau di sini cari yang punyanya orang Jepang gitu misalnya. Oh, kalau gitu ya bisa. Ya, bisa. Kalau misalnya mau balik lagi ke Indonesia, cari perusahaan yang punyanya orang Jepang ya. Biasanya Diakalin seperti itu. Karena kalau misalnya enggak, susah. ya, Pak. Dan ya memang orang Indonesia di Jepang pulang kenapa banyak duit? Karena standar gajinya tinggi. Itu saya akui. Saya pernah ditawarin. Kebetulan kan di Jepang itu istri saya dapat beasiswa di Jepang. Senior dia sekolah doktoral, dia bekerja di Jepang jadi loper koran. Tapi kerjaannya itu dari jam 3 subuh sampai dengan jam 6 pagi. Gajinya berapa? 3 juta gitu doang. Kan gede ya? Iya. Cuman kan. Iya. Dan saya sempat ditawarin itu 3 juta. Mau nggak? Udah nggak usah pulang. Istri saya bilang pulang, ngapain di sini? Dan lagi pada tahun itu saya panggilan dari Unpad. Saya keterima untuk S2 di Unpad, ya suruh pulang. Jadi istri saya melanjutkan perjuangannya beasiswa, saya terpisah LDR selama 1 tahun, saya melanjutkan sekolah. Selesai sekolah 2015, istri saya pulang itu 2013 pulang dia. Dia mengambil penelitian. Kenapa saya mengarahkan kalian pada bank sampah? Karena di Jepang yang dia olah bank sampah. Dia mengambil, makanya saya tahu bahwa di Jepang itu kalau di kita baru sampah organik, non organik gitu ya, ada 2 ya, organik, anorganik. Kalau di sana sudah 4, organik, anorganik, kemudian sampah rumah tangga, kemudian sampah elektronik. Dan sampahnya kenapa bisa bersih? Mereka memisahkan antara sampah rumah tangga atau organik dengan sampah-sampah basah. Makanya sampah yang non organik atau plastik bersih-bersih. Makanya banyak orang Indonesia yang nemu laptop di situ karena bersih. Dan itu sudah dibuang gitu. Makanya para pelajar Indonesia pada saat di Jepang, mereka tidak segan untuk mengambil. Sebetulnya malu ya kalau misalnya saya kena, karena apa? Didata sebetulnya. Nah, jadi ada seniornya lagi, ini cerita seniornya. Jadi dia datang ke perumahan, pulang dari kampus, pulang seperti biasa berjalan masuk ke perumahan penduduk. Di tempat sampahnya ada laptop. Kamu kira-kira mau ngambil nggak? Ya diambil sama dia. Diambil, diperbaiki dan masih jalan, layak sampai sekarang katanya. Makanya itu orang Indonesia sudah terkenal lagi di situ. Tapi ada suatu saat orang Jepangnya iseng. Kalau ini kasusnya berbeda, bukan sampah elektronik. Sampahnya sepeda. Sepedanya ini kan kalau kebiasaan para pelajar Indonesia yang ada di kampus boleh menggunakan sepeda yang terparkir. Walaupun itu dikunci. Biasanya itu memang sengaja ditinggalkan gitu. Nah, singkat cerita sepeda ini diambil sama seniornya itu. Diambil, dipakai. Orang Jepang yang punya sepeda itu lapor polisi. Iya. Tapi hebatnya kalau di kita itu mungkin sudah habis dipukuli. Kalau di sana tidak. Yang dilakukan adalah wajib lapor. Dan itu tiap saat dia harus lapor ke polisi seminggu sampai dengan seminggu full. Dan mengeluarkan itinerary atau kegiatan dia sehari-hari ngapain, ditulis, dilaporkan. Setelah itu lepas. Kayak buku harian. Dan kemudian setelah 1 minggu ketemulah sama orang yang punya sayalah yang punya sepedanya.
Dan saya sudah memaafkan Anda, mudah-mudahan Anda tidak mengulangi lagi. Kata orang Indonesianya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena saya tidak tahu katanya bahwa itu. Ya biasanya karena di kampus itu banyak sekali sepeda. Miyazaki University itu sepedanya banyak. Dan boleh orang-orang Indonesia itu pakai gitu. Itu hebatnya orang Jepang, kulkas saja kita ambil nggak ada yang protes. Oke, nggak apa-apa katanya. Cuman ya itu memang kenapa? Karena ada nilai sejarah dengan istrinya atau apalah kata orang Jepang. Makanya ada kenangan, makanya dilaporkan. Berangkat dari situ kalau misalnya kalian mudah-mudahan bisa berangkat juga ke Jepang atau kemana, ya berlatihlah bahasa. Karena komunikasi itu mempengaruhi seseorang. Jadi kalau misalnya kalian membaca bukunya Ricky W. Pustay, kata Pustay salah satu yang harus dilakukan ketika orang mau datang ke luar negeri terutama untuk buka usaha, yang harus dilakukan adalah memahami budayanya. Unsur dari budaya ini adalah agama, bahasa, komunikasi, struktur nilai dan sikap. Dan pastikan kalian tidak terburu-buru, tahu apa yang akan kalian kerjakan. Tindakannya harus tepat. Jadi kalau misalnya kalian nggak mengerti bahasanya, nggak paham bahasanya, lebih baik jangan ke sana. Kerja aja di Indonesia. Dan kalau misalnya kalian sarjana, minimal kalian memiliki keahlian dan kemampuan, juga memiliki bukan hanya kalau D3 itu dia keterampilannya sehari-hari. Tapi kalau sarjana dia strategis. Keputusan strategis, harus mengambil keputusan strategis seperti jadi supervisor. Minimal kalau kalian lulus itu harusnya supervisor bisa melamarnya itu. Bukan di operasional atau staff. Nah, selebihnya kalian bisa membaca di dalam di dalam materi yang sudah saya masukkan di dalam Google Classroom, termasuk kurva isokos dan kemudian termasuk kurva isokwan. Apa yang dimaksudkan dengan kurva isokos, apa yang dimaksudkan dengan isokwan, dan bagaimana bentuk kurvanya. Ini kurva isokos seperti yang saya jelaskan ya sama juga dengan apa yang kalian dapatkan di dalam materi. Dan pertemuan hari ini saya rasa saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia.